Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunda Syarifah di sini ya. Iya, untuk kali ini akidah akhlak kelas 4 bab 6 tentang menghindari sikap tercela melalui kisah Sa'labah. Ada yang tahu kisahnya Sa'labah? Ya, Sa'labah. Iya. Bukan tetanggamu ya, bukan temanmu, tetapi ini adalah salah satu sahabat pada zaman Nabi dulu ya. Oke, kompetensi inti yang akan kalian dapatkan kali ini adalah jika kalian betul-betul bisa memperhatikan dan mempraktekkan, memahami, nanti kalian akan menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Dan untuk kompetensi dasarnya, yang pertama, menerima kebenaran Allah untuk menghindari sifat kikir dan kufur nikmat. Nah, ini yang kedua, menjalankan sikap pemurah dan syukur guna menghindari sifat kikir dan kufur nikmat. Yang ketiga, memahami cara menghindari sifat kikir dan kufur nikmat dalam kisah Sa'labah. Yang keempat, mengomunikasikan cara menghindari kikir dan kufur nikmat. Oke ya. Jadi peta konsepnya sederhana ya, hanya menghindari sifat tercela melalui kisah Sa'labah. Jadi hanya ada kisah Sa'labah dan hikmah yang ada di balik kisah Sa'labah. Nah, simple ya. Iya, sesimpel itu. Oke ya. Oke. Akhlak tercela dong itu Bu Guru. Iya, akhlak tercela. Akhlak tercela itu apa sih? Akhlak tercela itu adalah akhlak yang harus dihindari. Sebagai anak muslim yang baik, maka harus berperilaku terpuji. Nah, sekarang apa kaitannya akhlak tercela dengan kisah Sa'labah? Yuk kita simak kisahnya ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui sesuatu yang terbaik bagi hambanya. Kalian sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi belum dikabulkan. Bisa jadi doa kalian belum terkabul karena itulah yang terbaik bagi kalian. Kisah Sa'labah adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW yang ketika miskin rajin beribadah, namun dengan lelahnya menjadi orang miskin, akhirnya minta Rasulullah SAW agar mendoakannya menjadi orang kaya. Rasulullah SAW mengabulkan permintaannya. Akhirnya Rasulullah berdoa kepada Allah agar Sa'labah dijadikan kaya raya. Akhirnya jadilah Sa'labah menjadi kaya raya. Dan apa yang terjadi? Deng 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 ya. Ayo kita amati bersama ya. Ini ada gambarnya nih. Ya, si Sa'labah bilang nih, zakat. Apa ini zakat? Tidak ada aturan yang demikian itu, kecuali pajak atau semisalnya. Pulanglah kalian, kapan-kapan saja aku akan memikirkannya. Nah, itu. Gimana? Mengapa Sa'labah tidak mau membayar zakat? Apa pendapatmu tentang Sa'labah setelah melihat gambar tersebut? Iya. Wah, lupa dia ya. Setelah kaya, disuruh membayar zakat, tidak mau. Oke, mau mendengar kisah lengkapnya? Ayo kita baca bersama-sama, judulnya Kisah Sa'labah ya. Siang itu Rasulullah sedang sholat berjamaah di masjid bersama para sahabat beliau. Di antara sederetan para sahabat yang makmum di belakang Rasulullah SAW, nampak seorang tengah baya yang kusut rambutnya,
dengan berpakaian lusuh. Ia dikenal sebagai seorang sahabat Rasulullah yang tekun beribadah. Setelah Rasulullah menyelesaikan sholat, sahabat berpakaian lusuh itu segera beranjak pulang tanpa membaca wirid dan berdoa terlebih dahulu. Rasulullah menegurnya, "Sa'labah, mengapa engkau tergesa-gesa pulang? Tidakkah engkau berdoa terlebih dahulu? Bukankah tergesa-gesa keluar dari masjid adalah kebiasaan orang-orang munafik?" Sa'labah menghentikan langkahnya. Ia sangat malu ditegur oleh Rasulullah. Tetapi apa mau dikata, terpaksa ia berterus terang kepada Rasulullah. "Wahai Rasulullah, kami hanya memiliki sepasang pakaian untuk sholat. Dan saat ini istriku di rumah belum melaksanakan sholat karena menunggu pakaian yang aku kenakan ini. Pakaian yang hanya sepasang ini kami pergunakan sholat secara bergantian. Kami sangat miskin. Untuk itu, wahai Rasul, jika engkau berkenan, doakanlah kami agar Allah menghilangkan semua kemiskinan kami dan memberi rezeki yang banyak." Rasulullah tersenyum mendengar penuturan Sa'labah. Lalu beliau berkata, "Sa'labah, sahabatku, engkau dapat mensyukuri hartamu yang sedikit. Itu lebih baik daripada engkau bergelimang harta tetapi engkau menjadi manusia yang kufur." Nasihat Rasulullah sedikit menghibur hati Sa'labah, karena sesungguhnya yang ada dalam benaknya adalah ia sudah bosan menjalani hidup yang serba kekurangan. Satu-satunya cara agar cepat menjadi kaya adalah memohon kepada Rasulullah, karena doa seorang utusan Allah pasti didengar Allah. Itulah yang selalu menjadi angan-angan Sa'labah. Hingga keesokan harinya, ia kembali menemui Rasulullah dan memohon agar beliau mau mendoakannya agar menjadi orang kaya. Rasulullah kembali menasihati, "Wahai Sa'labah, demi zat diriku berada di tangannya. Seandainya aku memohon kepada Allah agar gunung Uhud menjadi emas, Allah pasti mengabulkan. Tetapi apa yang terjadi jika gunung Uhud benar-benar menjadi emas? Masjid-masjid akan sepi. Semua orang akan sibuk menumpuk kekayaan dari gunung itu. Aku khawatir jika engkau menjadi kaya, engkau akan lupa beribadah kepada Allah." Sa'labah terdiam mendengar nasihat Rasulullah. Namun dalam hatinya berkecamuk. Aku mengerti Rasulullah tidak mau mendoakan karena beliau sayang kepadaku. Beliau khawatir jika aku menjadi orang kaya, aku akan menjadi golongannya orang-orang yang kufur. Tetapi aku tidak seburuk itu. Justru dengan kekayaan yang kumiliki, aku akan membela agama ini dengan hartaku. Akhirnya Sa'labah pulang. Ia merasa malu apabila terus memaksa Rasulullah agar mau mendoakannya. Namun keesokan harinya, ia tidak kuasa menahan dorongan hatinya untuk segera terbebas dari belenggu kemiskinan yang kian menghimpitnya. Ditemuinya Rasulullah. Ia memohon untuk yang ketiga kalinya agar Rasulullah mau mendoakannya. Kali ini Rasulullah tidak bisa menolak keinginan Sa'labah. Beliau menengadahkan tangannya ke langit. "Ya Allah, limpahkanlah rezekimu kepada Sa'labah." Kemudian Rasulullah memberikan kambing betina yang sedang bunting kepada Sa'labah. "Peliharalah kambing ini baik-baik," pesan Rasulullah. Sa'labah pulang membawa kambing pemberian Rasulullah dengan hati yang berbunga-bunga. Dengan modal kambing serta doa Rasulullah, aku yakin aku akan menjadi orang yang kaya raya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Sa'labah yang dulu miskin dan lusuh telah berubah menjadi orang kaya yang terpandang. Kambingnya berjumlah ribuan. Di setiap lembah dan bukit terdapat kambing-kambing Sa'labah. Pagi itu Sa'labah berjalan-jalan meninjau kandang-kandang kambing yang sudah tidak sesuai dengan jumlah kambing yang terus berkembang biak. Aku harus pindah dari sini.
mencari lahan yang lebih luas untuk menampung kambing-kambingku. Akhirnya Sa'labah menemukan lahan yang luas di pinggiran Madinah. Di sana ia membangun kandang-kandang baru yang lebih besar. Namun demikian, perkembangan kambing-kambing Sa'labah bagaikan air bah yang sulit dibendung. Kandang-kandang yang baru dibangun itu pun sudah penuh sesak oleh ribuan kambing. Dengan demikian, setiap hari Sa'labah disibukkan mengurus harta kekayaannya. Ia yang dulu setiap sholat 5 waktu selalu berjamaah di masjid, sekarang hanya datang ke masjid pada waktu sholat zuhur dan asar saja. Sampai Rasulullah bertanya-tanya, "Wahai sahabatku, sudah sekian lama Sa'labah tidak kelihatan di masjid. Tahukah kalian bagaimana keadaannya sekarang?" "Wahai Rasulullah, Sa'labah sudah menjadi orang kaya. Lembah-lembah di Madinah maupun di luar Madinah telah penuh sesak dengan kambing-kambing Sa'labah. Benarkah? Mengapa ia tidak pernah menyerahkan sedekahnya sedikit pun?" Setelah Allah menurunkan ayat tentang kewajiban zakat, Rasulullah mengutus 2 orang sahabat untuk menjadi amil zakat. Seluruh umat Islam di Madinah yang hartanya dipandang sudah nisab zakat didatangi, tak terkecuali Sa'labah pun mendapat giliran. Kedua utusan Rasulullah membacakan ayat zakat di hadapan Sa'labah. Kemudian setelah dihitung dari seluruh harta kekayaannya, ternyata memang banyak harta Sa'labah yang harus diserahkan sebagai zakat. Tak disangka, Sa'labah mukanya berubah merah. Ia berang, "Apa-apaan ini? Kalian mengatakan ini zakat, tetapi menurutku ini lebih tepat disebut upeti, pajak. Sejak kapan Rasulullah menarik upeti? Hah? Aku bisa rugi. Kalian pulang saja. Aku tidak mau menyerahkan hartaku." Masya Allah ya. Astaghfirullahaladzim ya. Kedua utusan Rasulullah kembali menghadap Rasulullah dan menceritakan semua perbuatan Sa'labah. Beliau bersedih telah kehilangan seorang sahabat yang dulu tekun beribadah ketika miskin, namun setelah kaya ia telah terpengaruh dengan harta kekayaannya. Sungguh celaka Sa'labah, celakalah dia. Kemudian Allah menurunkan ayat 75 dalam surat At-Taubah tentang ciri-ciri orang munafik. Nah, ayat itu segera menyebar ke seluruh muslimin di Madinah, hingga ada salah seorang kerabat Sa'labah yang datang memberitahunya, "Celakalah engkau Sa'labah, Allah telah menurunkan ayat karena perbuatanmu." Sa'labah tertegun. Ia baru sadar bahwa nafsu angkara murka telah lama memperbudaknya. Kini ia bergegas menghadap Rasulullah dengan membawa zakat dari seluruh hartanya. Namun Rasulullah tidak berkata apa-apa, kecuali hanya sepatah kata, "Sebab kedurhakaanmu, Allah melarangku untuk menerima zakatmu." Sa'labah berjalan lunglai kembali ke rumahnya. Hari-hari dalam hidupnya hanya dipenuhi dengan penyesalan yang tiada arti. Sampai suatu hari terdengar kabar Rasulullah telah wafat. Ia semakin bersedih karena tobatnya tidak diterima oleh Rasulullah hingga beliau wafat. Sa'labah mencoba mendatangi Khalifah Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah. Ia datang dengan membawa zakatnya. Apakah Abu Bakar menerimanya? Abu Bakar hanya berkata, "Rasulullah saja tidak mau menerima zakatmu. Bagaimana mungkin aku menerima zakatmu?" Demikian pula di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab. Sa'labah mencoba menyerahkan zakatnya. Umar pun tidak mau menerima, sebagaimana Rasulullah dan Abu Bakar tidak mau menerima zakatnya. Bahkan sampai Khalifah Utsman bin Affan juga tidak mau menerima zakat Sa'labah karena Rasulullah, Abu Bakar dan Umar tidak mau menerima zakatnya. Demikianlah ya kisah dari Sa'labah. Jadi Allah sangat murka kepada orang yang berakhlak tercela, seperti tergambar dalam surat At-Taubah ayat 75 sampai 78 yang wa minhum min ahidallah, yang kayak gitu ila akhirih ya, sampai apa itu, sampai allamahul
buyut. Artinya, dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami bersedekah, dan pastilah kami termasuk orang-orang yang soleh. Dilanjutkan ayat yang selanjutnya, maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu dan berpaling, dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi kebenaran. Maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai kepada waktu mereka menemui Allah, karena mereka telah memungkiri terhadap Allah apa yang telah mereka ikrarkan kepadanya, dan juga karena mereka selalu berdusta. Mereka tahu bahwasanya Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka, dan bahwasanya Allah Maha mengetahui segala yang gaib. Nah, gitu ya. Setelah membaca kisah Sa'labah, bagaimana menurut pendapat kalian tentang pribadi dari Sa'labah? Naudzubillah min dzalik ya, jangan sampai kalian seperti itu. Akhlak tercela apa yang harus dihindari dari kisah Sa'labah? Apa? Kikir ya. Dan hikmah apa yang dapat kalian ambil dari kisah Sa'labah? Yuk kita cari tahu bersama-sama ya. Yang materi B, mengambil hikmah dari kisah Sa'labah. Sa'labah ini adalah orang yang melupakan janjinya ya. Jadi ketika diuji dengan hewan ternak yang banyak, Sa'labah lupa mengerjakan sholat berjamaah di masjid bersama Rasulullah SAW. Bahkan lupa mengerjakan sholat Jumat karena kesibukannya mengurus hewan ternak. Selain melupakan janjinya, Sa'labah juga enggan membayar zakat. Sa'labah termasuk orang yang tidak menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Sa'labah juga termasuk orang yang tomak ya, sombong dan kufur nikmat. Setelah hewan ternaknya banyak, waktunya hanya dipergunakan untuk mengurusi hewannya dan memikirkan bagaimana supaya ternaknya terus bertambah dan bertambah. Nah, sebagai anak muslim, kalian harus menghindari sifat-sifat tercela yang dimiliki oleh Sa'labah ya. Di antaranya dengan cara menjaga mulut, telinga, mata, tangan, dan hati kita agar selalu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyadari bahwa akhlak tercela itu akan menyiksa diri kita sendiri. Menyadari bahwa ingkar janji akan mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Sa'labah ini adalah yang pertama, selalu beribadah baik ketika sempit maupun lapang. Yang kedua, selalu syukur nikmat terhadap apa yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menghindari sifat takabur dan kikir. Yang keempat, beribadah hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, selalu menepati janji serta taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Ya, nah ini silakan didiskusikan nih dengan kelompokmu ya. Setelah itu nanti seperti biasa kalian presentasikan ya, latihan maju ke depan menyampaikan pendapat. Bagaimana perilaku Sa'labah ketika miskin? Iya, ketika miskin mah iya rajin sholat ya. Nah, yang kedua, mengapa Sa'labah ingin didoakan Rasulullah menjadi orang kaya? Menurutnya saat itu sih kalau kaya biar bisa beribadah ya, gitu ya. Nah, yang ketiga, bagaimana sikap Sa'labah setelah menjadi kaya raya? Lupa ya. Yang keempat, bagaimana sikap Sa'labah terhadap orang yang meminta zakat kepadanya? Mengusirnya, ya enggak? Diusir, suruh pulang, enggak mau ngasih sedekah, ya kan? Yang kelima, menurut pendapatmu bagaimana seharusnya sikap Sa'labah setelah menjadi kaya raya? Coba kalau dia itu ketika kaya dia tetap ngasih zakat, pasti nanti kayaknya seperti Utsman bin Affan, ya enggak? Ya, tapi sayang enggak seperti itu ya. Nah, yang keenam, hikmah apa yang dapat diambil dari kisah Sa'labah? Ya, kita tidak boleh kikir. Juga semua harta itu hanyalah titipan dari Allah. Oke ya, yang keenam, hikmah apa yang dapat diambil dari kisah Sa'labah? Ya, hidup tidak usah kikir ya. Karena semua juga hanya titipan ya. Yang ketujuh, apa perilaku tercela yang harus kamu hindari setelah membaca kisah Sa'labah? Perilaku tercela yaitu tadi kikir ya.
Apa akibatnya jika kalian berperilaku seperti Sa'labah? Waduh, Masya Allah ya. Jangan sampai seperti Sa'labah pikirnya. Nanti diminta lagi dong hartanya sama Allah ya. Dan nanti tidak diterima juga, gimana zakatnya kita, hartanya kita. Masya Allah ya. Oke, dari materi ini hikmah apa yang sudah bisa kalian ambil? Ya, jadi ada di dalam surat Az-Zalzalah ayat 7-8 ya hikmahnya ya. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia juga akan melihat balasannya pula. Seperti itu ya. Jadi jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatanmu itu bagi dirimu sendiri juga, itu ya. Ini ada dalam surat Al-Isra ayat 7 deh ya. Nah, dari situ yang perlu kalian ingat adalah ada dalam hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Oke. Dan orang yang menepati janji itu akan diberi predikat sebagai mukmin dan muttaqin sejati, dan Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang demikian. Oke, ingat, barang siapa tidak menepati janji seorang muslim, maka dia mendapat laknat Allah, malaikat, dan seluruh manusia. Tidak diterima darinya taubat dan tebusan. Barang siapa yang jelek akhlaknya akan menyiksa dirinya sendiri di dunia, merasakan perasaan bersalah di akhirat, masuk neraka dengan lebih menyakitkan. Oke? Ya, ayo kita rangkum bersama materi-materi yang sudah kita pelajari. Yang pertama yaitu akhlak tercela dapat membahayakan dan merugikan diri sendiri dan orang lain ya. Yang kedua, sifat-sifat tercela yang dimiliki Sa'labah antara lain tidak menepati janji, kikir, sombong, kufur nikmat, dan zalim. Ternyata banyak. Yang ketiga, kufur nikmat berarti mengingkari pemberian Allah Subhanahu wa taala dengan menyalahgunakannya, melalaikannya, atau memakainya untuk jalan dibenci, jalan dibenci itu tidak diridhoi ya oleh Allah ya. Yang keempat, ibadah yang dilanggar Sa'labah adalah zakat dan sholat. Nah, akibat dari perilaku yang tercela itu, yang pertama dimurkai Allah, yang keduanya tidak disenangi teman sesamanya ya, otomatis itu ya. Yang ketiga, kesengsaraan di dunia dan azab di akhirat. Yang keenam adalah hikmah yang dapat diambil dari kisah Sa'labah. Yang pertama itu kamu seharusnya selalu beribadah ya, baik ketika sempit maupun lapang, tidak hanya ketika sempit saja ya. Yang kedua, selalu syukur nikmat terhadap apa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menghindari sifat takabur dan kikir. Yang keempat, beribadah hanya karena Allah, only Allah. Ya. Oke, ya kita renungkan bersama apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini. Apakah kalian sudah bisa mengambil hikmah dari kisah Sa'labah? Sudahkah kamu berusaha menghindari perilaku tercela dalam kehidupan sehari-hari? Ya, kita mulai ya, kita sedikit demi sedikit kita buang sifat-sifat yang jeleknya kita. Oke, coba untuk mengetes kemampuan kalian, coba kita jawab pertanyaan berikut ini dengan jawaban yang benar. Apakah permintaan Sa'labah kepada Nabi Muhammad SAW ingin kaya? Yang kedua, sebutkan 4 perilaku tercela Sa'labah yang harus kalian hindari. Apa aja tadi? Kikir, kufur nikmat, ingkar janji. Nah, itu ya. Apalagi sombong. Ya, sudah kaya sombong. Nah, ya. Kemudian yang ketiga, menurut pendapatmu bagaimana cara menghindari perilaku tercela? Ya, selalu ingat bahwa semua itu punya Allah, dari Allah ya, titipan Allah, bukan punya kamu ya. Begitu. Jadi insya Allah nanti tidak ada yang harus disombongkan. Apa yang mau disombongkan, wong itu titipan dari Allah. Yang keempat, apa akibatnya jika kalian berperilaku tercela? Apa akibatnya? Dijauhi teman, tidak punya teman, apalagi dosa kan? Iya, dapat dosa. Yang kelima, sebutkan 3 hikmah dari kisah Sa'labah. Apa saja?
jangan kikir, terus tidak boleh sombong, terus apa? Menepati janji ya, hikmahnya ya. Tepatilah janji. Oke, jawab dengan jujur dan berilah tanda centang pada kolom berikut. Apakah kalian sering melakukan atau kadang-kadang atau tidak pernah? Yang pertama, pernyataannya adalah mengerjakan sholat 5 waktu. Yang kedua, membantu teman yang membutuhkan. Yang ketiga, bersikap rendah hati terhadap kemampuan yang dimiliki. Yang keempat, bersyukur atas nikmat yang telah diterima. Yang kelima, bersedekah kepada orang yang tidak mampu. Oke, langkah yang terakhir adalah kalian baca ulang ya kisahnya Sa'labah, terus ditulis sendiri, terus nanti ceritakan deh ya, diceritakan di depan kelas ya. Jadi agar kalian bisa lebih memahami lagi. Ya. Tulislah contoh perilaku tercela tentang sombong, kikir, tidak bersyukur dan tidak menepati janji. Jadi kata-kata ini dibuat kalimat gitu loh. Contohnya apa gitu ya. Kemudian tuliskan akibat dan cara menghindari dari perilaku tercela. Akibatnya dijauhi teman, cara menghindari gimana? Ya dibuang kikirnya itu. Sekian ya materi kali ini, kita cukupkan sekian. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majelis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa mampir di medsosnya Bunda Syarifah. Sekian, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.